Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya Sehat, semuanya. harus sehat. Kita mau ucapin dulu terima kasih banyak buat yang sudah Atas nambah-nambah subscribe. subscribe dan yang sudah menonton, yang sudah like, komen dan share video yang Yang ada di Bulu Sarong. Mudah-mudahan kalau semakin banyak yang like, kita bakal naik gunung lagi. Ya. dan sepertinya kamu ketagihan. Sangat ketagihan. Oke, skip tentang bahas gunung. Kita langsung saja karena ini pembukaan saja sudah mau 1 menit. Kita mau bahas apa hari ini? Lalu kita bahas potensi milenial di era digital. Kenapa harus milenial? Kenapa nggak anak muda? Iya, anak muda kan Iya. sekarang bahasa kerennya milenial. Oke, milenial, anak muda. Memang Bisa milenial, bisa anak muda, intinya semua kalangan bisa sih, kan ini di era digital harus mata daripada semua orang itu harus betul-betul tertuju pada situ. benar banget. Spesialnya juga kenapa kita tidak bahas tentang anak-anak muda sekarang yang berpotensi atau sumber daya manusia yang berkembang di Kabupaten Wakatobi, daerah kita. Kalau saya lihat Bagus kan materinya? di era digital saat ini, terutama anak-anak milenial, anak muda yang ada di Wakatobi itu, mereka sebenarnya sudah berperan. Sangat-sangat berperan. Iya, sudah berperan. Namun kalau kita lihat kembali, masih banyak anak muda Yang juga belum berperan. yang belum berperan, dan yang masih belum melihat potensi di era digital ini sangat besar. Ya, sebentar dulu ya. Kita melihat satu persatu dulu. Dari segi usaha dulu lah. Anak-anak muda yang berperan di Kabupaten Wakatobi. Digital ya. Bukan hanya digital, tapi memang sumber daya manusia yang ada di Wakatobi. Saya tunggu dulu. Berarti pembahasannya potensi Potensi sumber daya manusia yang ditopang dengan digital, sosial media. Dan bisa kita lihat saat ini, ketika saya pulang di Wakatobi, memang banyak perubahan yang saya rasakan di Wakatobi. Kenapa? Karena saya lihat orang-orangnya, sumber daya manusianya mulai tumbuh. Mindset dan cara berpikir mereka mulai tumbuh. Mulai dari usaha, bisa kita saksikan sendiri lah. Ini bukan pernyataan omong kosong dari saya, tapi memang potensi usaha yang ada di Kabupaten Wakatobi itu cukup membuat saya tertarik juga untuk membangun usaha. Sayangnya modal belum cukup, tolong yang punya banyak uang bisa memberikan saya modal. Tapi memang contoh ya, UMKM, ada The Kedai Es, ada Coffee Gatan. Ini yang berperan ini membangun ekonomi di Wakatobi anak muda, ya kan? Iya, anak muda. Dan warkop-warkop yang dibangun itu warkop-warkop yang tidak kalah menariknya dengan di kota. Bahkan cita rasanya, kopinya itu enak sekali. Apalagi di Kedai Es, ayamnya luar biasa. Kan, kita kembali tidak hanya itu, tunggu dulu. Tidak hanya itu lagi. Perannya anak muda kan, tidak hanya itu. Di digital ya, di digital. Kita ada Safa, kita ada Chandra Tasmin, kita ada Henry Majid, kita ada orang-orang ini yang punya potensi dengan berbagai konten yang mereka berikan kepada para subscribernya. Ini Ardianta juga. Ardianta ini merupakan apa ya? Mulai dari cover, kalau cover kita punya Safa, kemudian kalau konten-konten politik kita punya Henry Ardianta. Dan ini istilah begini, Wakatobi yang kecil bisa cepat terlihat atau bisa cepat berkembang dengan orang-orang seperti ini. Bisa dibayangkan Wakatobi ke depan seperti apa, walaupun di pulau terpencil di peta itu kecil banget, bisa terlihat gitu. Oke. Kita sepakat bahwa mereka yang kita sebut tadi ini sudah melihat bahwa potensi digital di era saat ini itu sangat berpengaruh penting dan berpengaruh besar terhadap kehidupan ke depan untuk ke depannya. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak di antara anak-anak muda saat ini itu belum dapat melihat potensi daripada apa yang telah mereka lakukan ini. Orang-orang ini potensinya seperti apa. Sedangkan ini sangat besar, dan kalau kita mau
kalkulasikan kali-kali budget apa segalanya, dan ini sangat besar mereka dapatkan. Bukan persoalan besar yang mereka dapatkan, saya yakin ketika mereka membangun ini tidak ada pikiran bahwa keuntungan yang mereka kejar. Tahu nggak sih, kayak ini let it flow aja, jalan aja dulu, yang penting hasil ke belakang. Karena orang-orang ini yang tumbuh sekarang ini perjuangannya bukan hanya 1 bulan atau 2 bulan, tapi kalau berproses. Saya pernah mendengar dari teman saya sendiri, Chandra Tasmin, ini yang YouTuber itu sangat bertahun-tahun, mungkin 2 tahun baru bisa mendapatkan hasilnya, tapi dia kan dari itu sudah dapat melihat itu, potensi itu. Tapi saya tertarik juga dengan Coffee Garden. Kalau kita berbicara dari segi usaha anak muda ya, Kak Gali, halo Kak Gali, jangan lupa subscribe. Nah, Kak Gali ini memang Coffee Garden kan sudah berdiri bertahun-tahun yang lalu ya, tapi bisa konsisten loh sampai sekarang, dan ini sangat jarang dimiliki orang-orang untuk bisa konsisten dengan usahanya. Pasti saya yakin Kak Gali juga selama menjalani usaha itu ada pasang surut, naiknya, turun naiknya, dan dia membaca potensi di Wakatobi itu ada, makanya dia konsisten. Itu dari pandangan saya ya, mulai dari inovasi menu yang tiap hari dia update, dan promosinya tidak main-main loh, bahkan menggunakan jasa digital, misalkan dia menyewa kameramen. Maksudnya dia sudah dapat melihat itu. Namun ini kan yang kita mau bahas tentang peran pemuda di era digital ini. Mereka cukup berperan, harusnya cukup berperan, tapi di antara pemuda atau anak-anak milenial yang ada di Wakatobi itu masih banyak. Mungkin masih 1% lah, misalnya 1% di antara anak mudanya itu yang sudah dapat melihat potensi di era digital ini. Benar sekali, dan ini mungkin yang patut menjadi perhatian semua orang, bahwa bagaimana kita bisa mendorong anak muda untuk bisa berkontribusi terhadap daerahnya. Gitu. Kalau saya sih, anak muda untuk kemauan daripada anak-anak milenial atau anak muda yang ada di Wakatobi itu sangat tinggi, dan mereka hadirnya anak-anak milenial yang sudah melihat potensi di era digital ini anak-anak mudanya sudah bercermin sama yang sudah melakukan duluan ini maksud saya, yang semacam Chandra Tasmin, Ardianta, Putri Majid. Ya, siapa sih yang tidak mau sukses kan? Mereka ini yang usaha-usaha ini seperti Kak Gali, Kedai Es, itu mereka sudah dapat melihat itu. Tapi kembali lagi, kenapa saya sudah melakukan beberapa diskusi dengan anak-anak milenial yang ada di daerah kita, Wakatobi itu, mereka katanya kendala biaya, kendala ide. Jadi kalau saya sih, kalau misalkan itu persoalan yang menjadi kendala untuk mereka, banyak kok sekarang bukan narasumber ya, banyak sumber-sumber yang bisa kita cari untuk memacu adrenalin otak kita berpikir tentang ide-ide kreatif apa yang bakal kita munculkan. Persoalannya adalah mau atau tidak mau. Harus ada inisiatif tersendiri kalau ingin maju, ingin menjadi seseorang yang punya kontribusi terhadap daerah, memang harus menginisiasi dari diri sendiri untuk mencari tahu kira-kira langkah apa yang bakal dia lakukan gitu. Misalkan mau jadi YouTuber, ya cari tahu di YouTube banyak kan bagaimana langkah awal menjadi seorang YouTuber, atau mungkin mau jadi seorang pengusaha, bertanya kepada orang yang ingin dicontohinya. Sekarang banyak kok, misalnya banyak ruang, banyak wadah gitu. Saya kira jelas sekarang kan teman-teman anak-anak milenial yang ada di Wakatobi itu kan ada misalnya kayak Chandra Tasmin, Putri Majid, sama Ardianta, dan untuk pelaku YouTube ini ya, untuk tempat mereka bertanya. Tapi masing-masing juga yang mereka ini terbatas waktunya untuk meluangkan kepada anak-anak muda ini. Ada keterbatasan waktunya. Di antara anak muda yang ada di Wakatobi itu kan bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak sekali. Dan sejauh ini kan masih banyak mungkin yang beranggapan bahwa anak muda itu tidak bisa melakukan apa-apa, atau hanya sebatas nongkrong saja yang dia tahu, ngopi saja yang dia tahu, menghabiskan uang saja yang dia tahu. Padahal kita belum tahu ternyata ada bibit-bibit unggul yang harus kita bangun semangatnya dari sekarang untuk bisa berkontribusi terhadap daerahnya sendiri. Harusnya. Dan ini sebenarnya kalau pemerintah sendiri bisa melihat potensi ini, banyak sekali mungkin program yang bisa dicanangkan untuk anak-anak muda.
saya malah sepakat kalau kita kembali membahas bahwa ke tugas daripada pemerintah ini, apakah saat ini dan saat yang dari sebelumnya itu pemerintah sudah dapat melihat itu tidak, melihat potensi di era digital ini atau tidak. Kita contoh ini saja beberapa ya, teman kita yang sudah sukses di dunianya masing-masing ini tanpa ada kontribusi daripada pemerintah dan daerah. jalannya sendiri ya, jalan sendiri. Dan maksudnya kita bisa lihat deh, maksudnya contohlah Safa yang dengan konten covernya sendiri kita tahu bagaimana proses dia awal untuk mengcover lagu pun sampai dia curhat di sosial media tentang bagaimana orang memandang dia. Tapi kan dengan proses yang dia jalani sendiri tanpa ada sumbangsi atau support, kita tidak tahu dia mendapat support dari siapa saja. Dan akhirnya dia bisa dia sudah dapat asesmen dari Google langsung. Dan harusnya hal ini yang menjadi istilahnya poin bahwa ternyata ada anak muda yang seperti ini, dan ini yang harus dibangun pondasinya dari awal gitu. Kira-kira siapa yang bisa seperti Safa? Jadi kalau keinginan saya itu di sini pemerintah harusnya punya peran, apakah mereka memberikan kayak apa lagi, workshop atau kan seminar. Kalau workshop kan kalau kita masih kendala di biaya, kalau kita masih kendala di biaya, kita hadirkan yang orang-orang lokal kita, orang daerah kita sendiri kan. Kalau misalkan yang untuk lebih dulu kalau misalkan kita berat nih pemerintah untuk mengeluarkan anggaran memanggil orang-orang sukses untuk berbicara, kenapa tidak dimulai dari orang-orang lokal yang sudah memulai itu lebih dulu? Karena ini juga kan mereka kan kayak semacam otodidak. Dan satu hal lagi yang perlu kita ketahui, kenapa peran pemuda itu sangat penting kalau untuk saya, kontribusi di daerah apalagi Kabupaten Wakatobi dengan potensi wisata luar biasa ini yang istilahnya tidak akan pernah jenuh orang datang ke sana, bisa berkontribusi atau bisa saling bisa saling bekerja sama antara pemuda dan pemerintah untuk sama-sama membangun brand image kembali terkait Wakatobi ini. Misalkan Safa dengan konten YouTube-nya, dia mempromosikan Kabupaten Wakatobi dengan latar-latar setiap kali dia cover. Apalagi yang dia cover kebanyakan lagu-lagu daerah. Benar sekali. Itu patut diapresiasi loh. Dan patut diapresiasi hal-hal demikian, bahwa konten-konten segi keilmuan. Ada semacam Hendrik. Ya, kalau menurut saya orang-orang seperti Hendrik Ardianta, mereka bukan lagi orang-orang yang kurang akan keilmuan, tetapi kalau hanya di tataran Wakatobi, mereka ya bisa lah untuk menyampaikan mereka kepada anak-anak aktif bersuara ya. Dari segi usaha sendiri, misalkan mungkin bakal dibuat festival UMKM, wah itu keren banget sih. Keren banget. Hanya saya kembali lagi sampaikan bahwa pemerintah harus berperan penting dapat melihat potensi di era digital ini itu sangat besar sekali efeknya kepada anak muda dan kepada masyarakat yang ada di Wakatobi, sangat besar sekali. Dan anak muda pun harus membangun semangat pada diri sendiri bahwa ini kita tidak tertinggal, kita bisa anak maju. Muda kan rata-rata belajar sendiri tanpa ada bimbingan apalagi dari pandemi seperti ini. Harusnya kita harapkan seperti Dinas Pariwisata seharusnya untuk mempromosikan daerah, akun YouTube-nya saja jarang. Saya sendiri ini nggak tahu apa akun YouTube daripada. Jadi memang digital untuk dibutuhkan sosial media. Harusnya untuk membangun, itu salah satu untuk membangun Wakatobi ya. Karena untuk kembali kita kembalikan image Wakatobi bahwa Wakatobi itu adalah tempat dunia pariwisata, pusat destinasi wisata top di Sulawesi Tenggara lah. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah tiba aksi itu. Tapi itu nggak tepat sih untuk saya. Nggak salah sih dengan cara promosi seperti itu, nggak salah sama sekali. Cuma kita perlu inovasi baru. Kira-kira apa yang bisa menggenjot, tidak hanya sekedar push di media lalu sudah. Itu tidak. Tapi harus ada boom center kalau saya bisa bilang. Kalau kita lihat lagi betapa pentingnya di era digital ini sumbangsi daripada anak muda dan milenial, itu harus kita saling berkontribusi dan harus kita besarkan satu sama lain dulu. Seperti anak-anak mudanya itu harus kita besarkan namanya dulu. Bagaimana mereka caranya besar di tempatnya sendiri seperti di Wakatobi.
pembelajaran untuk kepemudaannya saja. Saya sendiri sebagai putra daerah dan saya tidak pernah ada workshop untuk kepemudaan yang Mungkin ada di kamu sana. tidak diundang kali. Bukan, walaupun dia diundang seharusnya seperti kalau ini kan era digital. Promosi informasinya itu harus sampai ke kalangan muda. Kalau hanya anak muda yang dipilih kan itu kan terbatas, kita tidak tahu. Kamu Tidak masih tahu anak siapa. muda? Anak muda, saya masih dalam kategori anak muda. Dan pokoknya intinya begini, pembicaraan kita ini adalah intinya gini, untuk di era milenial saat ini, peran pemuda dan pemerintah daerah itu peran pemuda di era digital itu tidak semerta-merta berjalan sendiri, tidak, harus ada sumbangsi daripada pemerintah daerah, entah itu pembelajaran untuk menanamkan jiwa-jiwa yang konsisten terhadap sesuatu yang ingin dicapai, konsisten, ya, kreatif, inovatif, itu semuanya ini harus ditanamkan sama pemerintah, tidak sejak awal. Kita Jadi harus cari, karena pertama kendala itu banyak kendala yang didapatkan oleh anak muda. Iya, pokoknya kita nggak bisa kendala lagi, karena kendala itu individual, itu masalah individual dari masing-masing. Jadi mau atau tidak mau, dan tindakannya pemerintah. Iya. Kemauan daripada anak muda itu sangat besar. Baik, sekarang dari pemerintah sendiri. Pemerintah, kita mengulang-ulang lagi, istilahnya pemerintah harus membaca peluang itu dan anak muda harus menangkap peluang itu. Jadi ini harus saling berkontribusi dan saya pernah nonton punya videonya itu silaturahmi yang baik antara anak muda dan pemerintah. Workshop yang dilakukan sama nggak tahu workshop apa, tapi di situ dihadiri sama konten kreator Rizal Jamal, bahwa untuk Hai Kak Rizal. Itu untuk sumbangsi daripada pemerintah saja itu harus tidak semerta-merta anak mudanya berjalan sendiri, tapi ada sumbangsi apa yang dari pemerintah terhadap anak mudanya. Iya, pasti banget. Itu seperti ini, pemudanya saya ingin mau belajar seperti bagaimana kalau akun YouTube atau akun Instagram daripada Dispora yang katanya memperhatikan pemudanya saja itu nggak ada sama sekali. Facebook saja nggak ada. Ini Facebook loh, apalagi akun YouTube atau bukan akun Instagram. Jadi Bapak Kadis main Facebook ya? Iya. Oke. Sekali lagi terima kasih, kayaknya sudah panjang lebar kita menjelaskan dan kami bangga sebagai anak muda. Omong kosong ini, tapi saya kira ini agak serius dan ini harus didorong oleh pemerintah daerah, bahwa harus mampu melihat. Iya, udah jangan diulang-ulang lagi, udah. Intinya adalah seperti itu, dan terima kasih di era digital saat ini. Karena intinya terima kasih. Kita mau berkembang, kita mau Wakatobi berkembang. Oke, maju terus. Bukannya mengkritisi kita ini bukan mengkritisi ya. Sebenarnya kita mengkritisi. Apa salahnya sih dengan kritikan? Ya itulah, tapi kan ini orang daerah kan selalu sensitif. Oke, jangan dilanjutkan, nanti kita takut. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Gini maksud jangan saya. Dilanjut. Ini sudah durasinya sudah 20 menit. Maksud saya pemerintah itu jangan takut kritikan. Kritikan itu bukan mengolok-ngolok atau menjelek-jelekan pemerintah, enggak. Tetapi kita sebagai anak muda itu mengingatkan kepada orang-orang yang sudah punya posisi, yang harusnya memperhatikan orang-orang lainnya yang tidak memiliki posisi ini. Itu bukan bekerja untuk pribadi, tapi bekerja untuk orang banyak. Itu tugas daripada pemerintah. Gitu loh. Sekali lagi terima kasih banyak. Jadi, yang kita sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kritik itu bukan mengolok-ngolok ataupun ini, tidak, tapi kritik itu untuk membangun daripada apa yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah. Ini sudah gitu loh. Sekali lagi saya sampaikan. Jadi itu saja. Terima kasih. Kita dari kata si Joli. Jangan lupa subscribe channel daripada kata si Joli, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar cepat konten ini banyak dan bisa bermanfaat untuk kita dan orang banyak, insya Allah. Terima kasih telah mendengarkan bacotan kami. Sekali lagi kami dari kata Sujoli pamit, sampai jumpa.